komponen dan cara kerja rem tipe servo udara atau Air Servo Brake System. Sistem rem servo udara terdiri dari sistem rem udara dan sistem rem hidrolik yang digabung bersama-sama dengan booster rem hidrolik. Silinder tenaga atau power cylinder servo udara bekerja oleh udara tekan dari kompresor, menambah tekanan hidrolik dalam silinder roda sehingga dengan melakukan penekanan pedal yang sama maka gaya pengereman yang kuat dapat diperoleh dengan mudah dan ringan. Dengan sistem ini tekanan hidrolik di dalam silinder roda bertambah lebih dari 10 kali. Meskipun terdapat kerusakan dalam sistem rem servo ini, keamanan tetap terjamin sebab sistem rem yang biasa masih tetap dapat dilakukan. Komponen Air Servo Brake System yang pertama adalah kompresor. Kompresor udara dipasangkan pada rumah gigi timing mesin. Kompresor ini berputar setengah dari putaran mesin oleh roda gigi yang dipasangkan pada bagian A atau dari poros engkol. Katup masuk membuka pada saat udara masuk ke dalam silinder dari saringan udara dan katup penyalur atau delivery valve bila piston bergerak ke atas untuk mengirimkan udara ke tangki atau reservoir. Kedua katup ini dipasang pada bagian atas silinder. Suatu katup tanpa beban dipasang dengan maksud untuk membuka katup ketika tekanan servo mencapai 7 kg per cm kuadrat. Dengan demikian tekanan udara selalu tetap. Lalu komponen yang kedua adalah air tank. Air tank ini berfungsi sebagai tempat di mana udara bertekanan dari kompresor disimpan. Di air tank ini juga terdapat pengukur tekanan udara yang berfungsi untuk menginformasikan kepada kita berapa tekanan udara yang masuk ke dalam air tank. Lalu di dalam air tank di sini juga terdapat katup pengaman yang berfungsi untuk melindungi dari berbagai komponen dari sistem servo udara dengan jalan mengeluarkan udara dari dalam tangki ke atmosfer bila tekanannya melebihi tekanan standar dari tangki. Lalu komponen berikutnya adalah air servo. Di sini air servo juga terbagi pada beberapa bagian. Yang pertama adalah power cylinder dan power piston. Silinder tenaga atau power piston terdiri dari power piston dan return spring yang dipasang pada sisi bagian dalam rumah silinder. Ruang silinder pada sisi sebelah kiri untuk piston tenaga sebagai saluran ke katup penunda atau delay valve dan ruang katup pengontrol atau control valve chamber langsung ke pipa pengontrol atau control tube. Packing piston terpasang secara tetap pada bagian depan dari piston tenaga untuk mempertahankan kekedapan udara antara sisi ruang tenaga udara tekan atau power chamber compressed air dan sisi atmosfer. Lalu bagian yang berikutnya adalah katup penunda atau delay valve. Katup penunda atau delay valve terdiri dari pegas katup penahan atau retainer dan diafragma. Ujung kanan dihubungkan dengan pengontrol dari dan ujung kiri ke silinder tenaga. Pada saat rem dibebaskan dan reaksi silinder roda tidak dapat mengikuti kecepatan kembali dari piston tenaga dan untuk sementara akan timbul kevakuman di sebelah piston hidrolis. Bila rem ditekan pada saat ini, maka langkah pedal menjadi panjang. Untuk mencegah hal ini, maka dipasanglah katup penunda atau delay valve. Lalu komponen yang berikutnya adalah brake chamber. Brake chamber ini berfungsi untuk mengalirkan udara dari air tank ke servo. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja dari air servo system. Pada saat belum bekerja, piston tenaga ditekan ke sebelah kiri dari tabung silinder oleh pegas pembalik. Disebabkan oleh udara luar masuk melalui saluran ke udara luar atau exhaust port ke dalam ruang udara. Dari sini masuk ke saluran dan sebagian lagi masuk ke diafragma. Kemudian ke titik tengah ruang pengontrol. Udara dari saluran masuk ke sisi kanan ruang silinder. Sementara itu udara mengalir ke ruang pengontrol lewat pipa pengontrol dan masuk ke dalam sebelah kiri ruang silinder. Jadi dengan demikian kedua sisi dari piston tenaga di bawah tekanan udara luar. Piston katup relay atau relay valve ditekan ke kiri oleh pegas dudukan katup. Piston hidrolik bersama dengan batang pendorong didorong ke sisi oleh pegas pembalik. Akibatnya yok berhubungan dengan ring penyetop, menyebabkan bola terpisah dari dudukan piston hidrolik
sehingga memungkinkan minyak rem mengalir bebas melalui lubang tengah piston atau piston center orifice. Udara sistem kompresor masuk langsung ke saluran tetapi ditutup oleh katup relay untuk mencegah udara tekan masuk ke sisi ruang pengontrol. Tekanan hidrolik dari master silinder mengalir melalui katup searah, kemudian mengalir melalui piston hidrolik melalui saluran dan bekerja pada piston katup relay. Bila tekanan hidrolik dapat mengatasi tegangan pegas dudukan katup diafragma secara baik sekali berhubungan dengan katup relay sehingga ruang pengontrol terputus dengan ruang atmosfer. Dengan naiknya tekanan hidrolik, katup relay meninggalkan dudukannya dan memungkinkan udara tekan dari luar masuk ke ruang pengontrol, kemudian mengalir terus ke pipa pengontrol dan katup penunda, lalu ke ruang. Dalam keadaan bekerja, cara kerjanya adalah seperti berikut. Sejak ruang di bawah tekanan udara luar, maka perbedaan tekanan di antara ruangan akan menyebabkan piston tenaga terdorong ke sisi kanan, menekan pegas pembalik. Batang pendorong terikat pada sumbat dengan pin, maka sumbat akan mendorong piston hidrolik ke kanan. Di pihak lain, yok ditekan terhadap ring penyetop oleh pegas, sehingga bola duduk dengan rapat oleh pegas dan menutup saluran hidrolik dari master silinder ke silinder roda. Dengan demikian memungkinkan piston hidrolik bekerja sehingga minyak rem di dalam silinder hidrolik ditekan dan tekanannya dipindahkan ke silinder roda. Oleh karena itu, tekanan hidrolik yang bekerja pada silinder roda terdiri dari gaya piston tenaga yang bekerja pada piston hidrolik dan tekanan hidrolik dari master silinder yang bekerja langsung pada ruang silinder hidrolik. Untuk cara kerjanya pada keadaan bebas adalah pada saat pedal rem dibebaskan, tekanan hidrolik dari master silinder tidak bekerja. Dengan demikian perbedaan tekanan antara kedua sisi diafragma mendorong piston katup relay ke arah kiri. Akibatnya udara tekan di sebelah katup relay tidak bisa masuk karena mula-mulanya duduk menutupi lubang udara tekan. Kemudian bila piston katup relay bergerak ke kiri lebih lanjut, udara di sisi katup relay terpisah dari permukaan dudukan diafragma. Udara tekan di dalam ruangan tengah mengalir terus ke pipa pengontrol, katup penunda dan ke ruang atmosfer. Dari sini terus keluar melalui saluran A, lalu ke udara luar. Apabila piston katup relay bergerak kembali ke sisi kiri oleh pegas dudukan katup, ruang akan bertekanan rendah sekali dan piston tenaga akan kembali oleh pegas pembalik kedudukan semula. Pada saat itu juga piston hidrolik juga kembali ke sisi kiri. Bola ditekan oleh yok dan terpisah dari dudukan piston hidrolik dan dengan demikian tekanan hidrolik dalam silinder hidrolik turun dan kembali dalam keadaan tidak bekerja lagi.